Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa ngaji setiap pagi setelah subuh. Yang kali ini kita ngaji kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, tetap ngaji sampai dengan kita meninggalkan dunia ini. Karena amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan secara istiqamah, meskipun amal itu sedikit. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, khatamul anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembacaan hadis panjang nomor 69, sebuah hadis yang menjelaskan tentang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mimpi seorang nabi adalah wahyu dari nabi sehingga tidak bisa diabaikan. Beliau dalam mimpinya melihat gambaran azab bagi sebagian pelaku dosa besar nanti pada hari kiamat,
beliau juga melihat gambaran dari surga yang akan menjadi tempat bagi orang-orang yang beriman. Beliau dibawa oleh dua laki-laki, di mana dua laki-laki itu sesungguhnya adalah dua malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan juga malaikat Mikail, bukan Israfil tetapi malaikat Mikail. Keduanya membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa perumpamaan azab atau gambaran azab bagi orang-orang sebagian pelaku dosa besar. Di antaranya akan kita jelaskan di sini penjelasan dari dua malaikat itu. Karena di saat Nabi seketika waktu itu bertanya, dua malaikat itu tidak langsung menjawab, tetapi mengajak untuk melihat yang lainnya. Selalu mengatakan ketika Nabi bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Atau yang dimaksud dalam riwayat yang lain, siapa orang yang diazab ini? Dua malaikat itu selalu mengatakan intolik. Ayo kita berangkat lagi, kita jalan lagi. Selalu jawabannya seperti itu sampai setelah perjalanan selesai, baru kemudian dua malaikat itu menjelaskan satu persatu. Di antara yang beliau jelaskan, yang dijelaskan oleh para malaikat itu, yaitu bahwa orang yang mulutnya, mulut bagian sisi, bagian pinggir kanan dan kiri itu yang kemudian ditusuk dengan dengan gantol yang terbuat dari besi sampai tembus ke belakang, itu adalah azab bagi kadzab, bagi para pembohong. Kemudian yang kedua, seseorang yang dipukul kepalanya, dia sedang terlentang tidur, kemudian dipukul dengan batu dari atas sampai hancur kepalanya. Itu adalah gambaran orang-orang yang dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, dia nggak mau mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Al-Quran hanya sekedar dihafalkan dan dipelajari, tetapi tidak diamalkan oleh orang tersebut. Kemudian walladzi, sekarang ini yang belum kita baca, walladzi ra'aitahu, walladzi lan utawi wong ra'aitahu kang wis ningali sapa sira ing alladzi fi saqbi ing dalem lubang, fahum mongko utawi alladzi iku azzunatu pira-pira wong kang zina. Walladzi lan utawi wong ra'aitahu kang ningali sapa sira ing alladzi fin nahari utawa fin nahari ing dalam kali, faakilu mongko iku pira-pira wong kang mangan riba. Gambaran yang kamu lihat selanjutnya yaitu kamu melihat ada orang di dalam lubang, ada orang-orang laki-laki, perempuan yang mereka itu telanjang dibakar di sebuah lubang. Ketika apinya membesar, mereka ikut naik sampai seakan-akan keluar dari lubang itu. Tetapi ketika apinya padam, mereka tinggal bara api, kemudian mereka kembali masuk ke dalamnya. Itu adalah gambaran azab bagi para pelaku zina. Walladzi ra'aitahu fin nahar, sedangkan yang kamu lihat di sungai, yang dia ada di tengah-tengah sungai, yang sungainya itu sungai darah. Yang di pinggir sungai ada satu orang yang jaga. Yang jaga itu bawa batu. Ketika orang yang di tengah itu pengen keluar dari sungai darah itu, pengen keluar kemudian dihantem
atau dilempari dengan batu mulutnya, sehingga mereka nggak bisa keluar dari sungai yang terbuat dari darah itu. Itu adalah orang-orang yang makan riba. Nah, azab, gambaran azab terhadap orang-orang yang makan riba maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi riba dan yang terkait dengannya. Karena riba itu sesuatu yang keharamannya ada nasnya di dalam Al-Quran, sehingga nggak ada khilaf di antara para ulama tentang keharaman riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Sehingga tidak boleh seseorang bermain-main dengan riba. Artinya bermain-main dia melakukan riba. Sekecil apapun riba itu, dengan berbagai macam jenisnya, kita wajib untuk menghindarinya. Karena dia tergolong sebagai dosa besar yang harus dijauhi. Wa syaikhulan utawi wong tua fi asli syajarati kang iku ing dalem pokoke wit iku Ibrahimu. Wa syaikhulan utawi wong tua fi asli syajarati ing dalem pokoke wit Sidratul Muntaha iku Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Wasibyanu lan utawi pira-pira anak, pira-pira bocah haulahu kang ing dalem sekitare Nabi Ibrahim, sekitare syekh iku fa auladun nasi, pira-pira anake menungso. Waladzi lan utawi wong yuqidu kang nyumet sapa alladzi annara ing geni, fahuwa mongko utawi alladzi iku malikun, malaikat malik, khazinun nari kang jaga neraka. Orang tua yang kamu lihat ada di dasar pohon, di dekat pohon Sidratul Muntaha. Di situ hanya disebutkan pohon, tetapi pohon itu sebenarnya adalah pohon Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha itu pohon yang sangat besar, yang akarnya itu ada di langit ke-6, kemudian menjulang tinggi sampai di atas langit yang ke-7. Pohon ini sangat besar dan sangat indah, sehingga sulit untuk disifati keindahan dari pohon Sidratul Muntaha. Nah, di situ ada orang tua, kemudian ada anak-anak. Digambarkan kemarin ada orang tua dan ada anak-anak di sekitarnya. Siapa orang tua di situ? Orang tua itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak yang ada di sekitar orang tua itu adalah auladun nas. Mereka adalah anaknya manusia. Artinya manusia, anaknya manusia artinya juga manusia. Tetapi di sini menggunakan bentuk umum. Jadi tidak dikatakan fa'auladul muslimin atau fa'auladul mu'minin, tidak dikatakan begitu, tetapi fa'auladun nas, yang menunjukkan itu adalah anak-anaknya orang manusia secara umum, baik anak orang-orang mukmin maupun anak-anak orang kafir. Maka berdasarkan hadis ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya anak-anaknya orang kafir yang mati sebelum baligh, mereka akan selamat di akhirat, mereka akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena memang mereka itu bukan mukallaf. Yang berkewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam itu adalah orang yang mukallaf yang kafir. Itu wajib masuk ke dalam agama Islam. Kalau anaknya orang mukmin, bapaknya mukmin, ibunya mukmin, misalnya, maka anak itu langsung dihukumi sebagai mukmin, muslim
meskipun dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dia langsung dihukumi sebagai seorang muslim. Tetapi kalau anaknya orang kafir, bapak ibunya itu kafir, maka di dunia ini anak itu kafir. Sehingga kalau dia mati, misalnya umur 5 tahun, 6 tahun mati, ya diurus mereka oleh orang kafir, tidak kita orang Islam yang mengurusnya, karena secara zahir dia memang kafir, sebab dia anaknya orang kafir. Tetapi jika dia mati sebelum balik, nanti di akhirat dia akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena dia mati sebagai orang yang bukan mukallaf. Dia tidak masuk Islam karena memang dari asalnya dia masih anak kecil, belum balik, belum masuk sebagai kriteria orang yang mukallaf, tidak wajib masuk ke dalam agama Islam, sehingga dia nanti di akhirat mendapatkan keselamatan. Makanya di sini disebutkan fa'auladun nasi, bukan fa'auladul muslimin. Nah, menunjukkan secara umum anak-anak orang-orang yang mati sebelum baligh itu semuanya masuk ke dalam surga. Meskipun surganya itu adalah surga yang rendah, tetapi mereka bukan menjadi pelayan surga sebagaimana dikatakan oleh sebagian pemahaman yang keliru. Ketika di dalam surga ada namanya al-wildan al-mukhalladun. Al-wildan al-mukhalladun itu kalau diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai anak-anak yang diabadikan. Nah, mereka memahami bahwa al-wildan al-mukhalladun itu adalah anak-anak kecil, anak-anak yang mati sebelum balik, mereka masuk ke dalam surga, kemudian mereka akan menjadi pelayan surga. Pemahaman ini tidak benar. Karena al-wildan al-mukhalladun itu bukan manusia. Sebagaimana al-hur al-ain, bidadari-bidadari di dalam surga, itu bukan manusia, tetapi makhluk yang Allah ciptakan di dalam surga. Untuk al-wildan al-mukhalladun, itu juga makhluk yang bukan manusia, bukan jin, yang Allah ciptakan untuk menjadi pelayan-pelayan surga. Nah, mereka muda-muda, tampan-tampan menjadi para pelayan surga. Itu yang disebut al-wildan al-mukhalladun. Sedangkan anak-anak, mereka yang mati sebelum baligh, mereka masuk ke dalam surga. Hanya saja mereka, karena mereka belum pernah beramal soleh, apalagi yang mati tadi bapak ibunya kafir, mereka belum pernah beramal soleh, belum pernah sholat. Sholat kan mulai diwajibkan ketika seseorang itu telah baligh. Nah, dia masih kecil sehingga belum pernah beramal soleh, maka mereka berada di dalam surga, tetapi surga yang paling rendah. Meskipun surga yang paling rendah itu tidak bisa disepadankan dengan kenikmatan yang paling nikmat di dalam dunia ini. Artinya kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini tidak bisa mengungguli kenikmatan yang paling rendah di dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Walladzi yuqidun nar, sedangkan ada orang di dekat itu, ada seorang laki-laki. Kemarin kan diceritakan ada orang tua, di sekitarnya ada anak-anak. Di dekatnya itu ada seorang laki-laki yang sedang menyalakan api. Nah, siapa orang yang menyalakan api itu? Dia adalah Malik. Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Yang dalam kisah Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihatnya tidak tersenyum, sehingga Nabi menjadi heran.
menjadi heran, bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, siapa itu? Kok nggak mau senyum? Nah, kemudian Nabi menjelaskan, itu adalah Malik. Sejak diciptakan dia nggak pernah senyum. Seandainya dia tersenyum, pasti senyum kepadamu. Tetapi memang diciptakan Allah seperti itu. Nanti kalau jaga neraka terus dia senyum, kan dia sebagai malaikat azab, mengazab orang di dalam neraka, sehingga menyeramkan. Wadarulan utai omah al-ula kang kawitan alati kang dakhalta kang mlebu sapa sira iku al-jannatu swarga. Daru ammatil mukminin, omahe umume pira-pira wong mukmin. Kan kemudian Nabi naik dari pohon itu, Nabi naik. Nah, terus kemudian Nabi dimasukkan ke dalam sebuah rumah. Yang di dalam rumah itu apa? Di dalam rumah itu Nabi melihat sebuah keindahan yang luar biasa. Di dalam rumah itu Nabi melihat ada laki-laki, ada orang-orang tua, ada para pemuda, ada perempuan, ada anak-anak, berbagai macam manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ, sehingga Nabi kemudian diberikan penjelasan oleh malaikat Jibril dan Mikail bahwa tempat itu, bahwa rumah itu adalah surga. Meskipun di dalam surga nanti manusia itu semuanya muda, nggak ada yang tua. Ini kan hanya gambaran saja. Ini gambaran. Kalau pada hakikatnya nanti di dalam surga, semua manusia itu muda. Semuanya berumur 33 tahun. Nggak ada orang yang sepuh, yang tua di dalam surga. Nggak ada anak-anak di dalam surga. Kalau laki-laki, perempuan ada. Laki-laki, perempuan semuanya muda, semuanya tampan-tampan, semuanya cantik-cantik. Yang paling jelek di dalam surga seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan yang melihatnya sampai teriris-iris tangannya karena terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang paling amalnya itu sedikit, yang paling rendah derajatnya di dalam surga, ketampanannya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Tinggi besar, postur tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 60 dhira', lebarnya 7 dhira'. Tingginya sekitar 12 meter. Tinggi, besar, tampan, semuanya muda, nggak ada yang tua. Itu salah satu nikmat surga. Nah, nikmat surga. Yang perempuan juga cantik-cantik, bahkan bidadari-bidadari surga semuanya kalah dengan kecantikan perempuan-perempuan dari kalangan manusia yang masuk ke dalam surga. Padahal bidadari digambarkan jika dia turun ke bumi, maka seluruh ufuk timur dan barat itu akan terang dengan cahayanya. Itu bidadari. Satu bidadari saja turun, semuanya menjadi terang, yang menunjukkan betapa cantiknya bidadari itu. Tapi perempuan dari kalangan manusia jauh lebih cantik dibandingkan dengan bidadari yang ada di dalam surga. Yang jelek akan jadi cantik, yang tua akan menjadi muda, yang anak-anak akan menjadi muda. Semuanya sama, dan dia akan mengetahui, setiap orang meskipun semuanya sama akan tahu mana bapaknya, mana ibunya, mana mbahnya,
mana bahyutnya. Meskipun bahyutnya kan sama umurnya, tetapi dengan tanda-tanda tertentu yang Allah berikan, seseorang itu menjadi tahu ini mbah saya, meskipun selevel dari sisi umurnya itu bisa mengenalinya dengan baik, mana temannya, mana sahabatnya, mana tetangganya. Jika sama-sama masuk ke dalam surga, maka akan mengetahuinya, akan bisa mengenalinya dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Tetapi ini gambaran bahwa rumah yang dimasuki Nabi, rumah pertama, Nabi kan memasuki 2 rumah. Rumah pertama yang dimasuki oleh Nabi itu adalah surga yang diperuntukkan untuk ammatil mukminin. Makanya gambarannya laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak. Kenapa? Karena itu surga untuk kebanyakan atau untuk umumnya orang-orang mukmin. Karena memang surga itu adalah darun naim lil mukminin. Semua orang mukmin, orang muslim akan masuk ke dalam surga. Setiap orang yang mati sebagai seorang mukmin, maka dia akan masuk surga. Sebagian ada yang masuk surga tanpa azab, ada sebagian yang masuk surga dengan azab terlebih dahulu. Dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, baru masuk surga. Ada yang nggak masuk neraka tetapi diazab di mahsyar, atau diazab ketika menyeberangi sirat, tetapi kemudian dia masuk ke dalam surga. Ada juga yang bertahun-tahun diazab di dalam neraka, seperti yang kemarin diceritakan dalam hadis sebelumnya, sampai terbakar menjadi angus, hitam, tidak bisa dikenali, tapi pada akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkannya. Malaikat sampai sulit mengenalinya dengan melihat keningnya. Karena keningnya, kalau dia muslim, pernah sholat, pernah sujud, maka tidak terbakar keningnya itu. Sehingga malaikat kemudian, ini muslim, dikeluarkan. Ini muslim, dikeluarkan dari neraka. Hadirin rahimakumullah. Jadi setiap orang yang mati sebagai seorang mukmin muslim, dia akan masuk ke dalam surga. Karena itu nikmat terbesar bagi seorang hamba itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena iman Islam inilah yang menjadi kunci keselamatan seseorang dari keabadian dari neraka. Dia nggak akan abadi di dalam neraka seandainya masuk ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosanya yang dia lakukan di dunia dan Allah tidak mengampuninya. Hadirin rahimakumullah. Wa amma hadhihi daru lan anapun utawi omah iki fadaru syuhada'i, mongko iku omahe pira-pira wong kang mati syahid. Rumah kedua yang dimasuki oleh Nabi dikatakan lebih indah dibandingkan dengan rumah yang pertama tadi. Itu adalah Darus Syuhada, surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mati syahid. Yang dikatakan di situ ada syuyukhun wa syabab. Ada orang-orang tua dan juga ada para pemuda. Beda. Kalau yang tadi ada perempuan, ada anak-anak. Kalau di sini rumah yang kedua itu yang dilihat Nabi cuman ada syuyukh wa syabab. Karena pada umumnya orang yang ikut perang jihad fisabilillah itu adalah kaum laki-laki, baik yang tua maupun muda, yang anak-anak enggak. Itu pada umumnya. Meskipun ada juga perempuan yang kemudian ikut berperang, tetapi itu sedikit. Sebagai gambaran di situ yang dilihat Nabi adalah syuyukhun wa syabab. Orang yang mati syahid itu memiliki keistimewaan, yaitu dia akan masuk ke dalam
surga bahkan sebelum kiamat datang. Ruhnya saja itu begitu dia dikuburkan, ruhnya akan naik, dinaikkan, dimasukkan ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga. Sehingga jasadnya yang ada di bumi itu terpengaruh dengan ruhnya yang menikmati kenikmatan surga. Itu berpengaruh pada jasadnya yang ada di bumi. Surga ada di atas langit ketujuh. Itu asarnya karena ruhnya menikmati kenikmatan surga, sehingga membawa asar pengaruh pada jasadnya yang tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah. Jasadnya para syuhada al-ma'rakah, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, itu masih utuh. Itu pengaruh dari ruh yang menikmati kenikmatan surga. Karena itu kita berdoa semoga kita mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid, mati sebagai orang yang syahid. Apa mungkin pada masa sekarang? Ya, mungkin. Meskipun secara zahir peperangan melawan orang kafir seperti pada masa lalu itu tidak ada lagi, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati, falahu ajru syahid." Dalam riwayat yang lain, falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya ajaranku, baik itu aqidatan wa ahkam, baik itu aqidah maupun ahkam, di saat umatku rusak, persis seperti pada masa sekarang. Di saat umat sedang rusak, banyak orang yang enggak memahami aqidah Islamiyah, tidak memahami aqidah Rasulullah dan para sahabatnya, tidak memahami tentang ajaran-ajaran Nabi, banyak yang enggak paham toharoh, sholat, dan ajaran-ajaran Islam lainnya, tidak tahu halal, tidak tahu haram. Di saat seperti itu kok ada seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi. Dia mau berdakwah, mengajarkan umat tentang akidah sahihah, akidah yang benar. Dia mau mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah, akidah dan ahkam, akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Falahu ajru syahid. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, meskipun dia itu mati di atas tempat tidurnya. Ini yang bisa kita usahakan. Ini yang bisa kita usahakan untuk bisa kita raih, yaitu pahala orang yang mati syahid, dengan kita memiliki semangat yang tinggi di dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana lan utawi ingsun iku Jibril, wa hadza lan utawi iki iku Mikailu, Mikail. Kemudian diperkenalkan. Tadi kan bentuknya apa? Bentuk ala surati rajul. Dua malaikat itu datang dalam mimpi, itu dalam bentuk apa? Manusia laki-laki, dua orang laki-laki. Nah, di belakang sini laki-laki itu memperkenalkan, saya ini Jibril, sedangkan yang ini adalah Mikail. Farfa' ra'sak. Kemarin kita salah sebut Israfil, yang benar adalah Mikail. Farfa' ra'sak, farfa' mongko ngangkat sapa sira ra'saka ing sirah panjenengan. Farafa'tu nuli ngangkat sapa ingsun ra'si ing sirah ingsun, fa idza fauqi mongko tumadaan iku ing dalem dhuwur ingsun mithlus sahabi padane mendung kang putih. Qala dawuh sapa rajulaini dzalika utawi mangkono iku manziluka omah sira.
Fakultu mangko ngucap sapa ingsun da'ani ninggalo sapa sira ing ingsun adkhulu mlebu sapa ingsun manzili ing omah ingsun. Qala ngucap sapa karone rajulani innahu sak temene kelakuan bakia tetap uta tersisa laka ketuwe sira apa umurun umur lam tastakmilhu kang urung nyempurnaaken sapa sira ing umur. Falawis takmal tahu mongko lamun wis nyempurnaaken sira ing umur ataita mongko teka sapa sira manzilaka ing omah sira. Nah, setelah diperkenalkan kemudian dua malaikat itu mengatakan farfa ra'saka angkat kepalamu, artinya lihatlah ke atas. Kemudian Nabi melihat ke atas, di situ ada sebuah rumah yang di situ seperti as-sahab, seperti mendung putih. Kemudian dua malaikat itu menjelaskan itu adalah rumahmu di dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan kalau begitu biarkan aku mau masuk ke dalam rumah itu. Kemudian dua malaikat itu mengatakan umur kamu masih ada, masih tersisa. Kamu belum wafat, kamu masih ada umur di dunia. Maka kamu belum menyelesaikan, umurnya belum habis. Kamu teruskan dulu, sempurnakan umurmu, baru nanti setelah habis umur, wafat, baru kemudian kamu bisa masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Karena surga yang abadi, seseorang yang masuk itu nanti akan tidak keluar lagi, itu adalah surga yang dimasuki oleh manusia setelah kematiannya, nanti pada hari kiamat. Itu seseorang yang masuk ke dalamnya maka tidak keluar lagi. Nabi Muhammad pernah masuk ke dalam surga ketika beliau Mi'raj, tetapi belum kiamat, sehingga beliau keluar dari surga tersebut. Dan nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk ke dalam surga yang paling tinggi, yang di sini disebutkan Nabi diminta untuk menengadahkan pandangannya ke atas, yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di dalam surga itu berada di surga yang paling tinggi, kenikmatannya juga yang paling tinggi, sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di surga yang paling tinggi. Apa bisa? Bisa. Banyak amalan-amalan yang menjadikan seseorang itu bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan mencintai Rasulullah. Karena dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Rasulullah heran dengan orang ini yang bertanya tentang kiamat, seakan-akan dia sudah siap untuk menghadapi kiamat. Sehingga Nabi bertanya, "Ma'a'adatta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Sahabat itu mengatakan, saya mempersiapkannya tidak dengan banyak sholat sunnah atau puasa sunnah, enggak. Tetapi ana uhibbuka, tetapi aku mencintaimu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Dia mencintai Nabi, artinya dia akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya sekedar
ucapan dengan lisan mengatakan ana uhibbuka ya Rasulullah. Tidak cukup hanya seperti itu, tetapi kita kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akidah kita harus sama dengan akidah Rasulullah. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mencintai Rasulullah. Bagaimana seseorang mengaku mencintai Rasulullah tetapi akidahnya beda dengan akidah Rasulullah? Bagaimana seseorang mengaku mencintai Rasulullah tetapi dia masih bermaksiat, tetapi dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi? Padahal seorang yang mencintai, dia pasti akan mentaati orang yang dicintainya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis panjang yang sudah kita selesaikan, alhamdulillah, menggambarkan tentang azab neraka dan juga nikmat-nikmat surga. Menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar kita lebih berhati-hati. Kita menjadi tahu apa akibatnya kadzab. Pembohong itu kalau ngomong selalu bohong, itu akibatnya seperti apa nanti di akhirat. Apa akibatnya orang yang nggak mau mengamalkan Al-Quran? Kita sudah tahu. Apa akibatnya bagi penzina, orang yang melakukan zina? Kita juga tahu akibatnya orang yang makan riba seperti apa. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati. Jangan melakukan dosa-dosa tersebut dan juga dosa-dosa lainnya. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, konsekuensinya adalah azab nanti di akhirat jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Bagi kita tentu banyak melakukan dosa-dosa itu dan kita berhak mendapatkan azab itu jika Allah tidak mengampuninya. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Karena itu kita harus bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah, dengan menyesali semua perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Nah, taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat sambal yang hari ini dikerjakan, sekarang nanti sore menyesal, besok pagi dilakukan lagi. Bukan yang seperti itu, tetapi yang benar-benar menyesal, yang benar-benar. Kalaulah kemudian dia melakukannya karena terpleset, dia melakukannya lagi, maka dosa yang pertama itu sudah diampuni oleh Allah karena memang dia bertaubatnya sudah secara sungguh-sungguh. Man taba taballah. Barang siapa yang mau dia untuk bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi hadis yang ke-70. Ani Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, saking Ibni Mas'ud, Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dawa sapa Abdullah ibnu Mas'ud, sami'tu waskrungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawa sapa Kanjeng Nabi, la hasada, ora ana hasad. Hasad di sini majazan, nah, secara majaz. La hasada, ora ana hasad iku maujud illa fitnaini, kejaba ing dalem perkara loro. Suwiji rajulin, rupane rajulin wong lanang, atahu kang wis paring ing rajul sapa Allahu Gusti Allah malan ing bondo. Fasallatahu,
ala halakatihi mongko nguasai sapa rajul ing bondo ala halakatihi ing atase rusake bondo fil haqqi ing dalem perkara kang hak. Wa rajulin lan kang kaping pindho wong lanang atahu kang paring ing rajul sapa Allahu Gusti Allah hikmatan ing hikmah. Hikmah tegese ilmu. Ilmu. Fahuwa mongko utawi rajul iku yaqdi ngukumi sapa rajul biha kelawan hikmah wa yu'allimuha lan ngulang sapa rajul ing hikmah annasa ing manungso. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, seorang laki-laki yang Allah beri harta, baik hartanya itu banyak atau sedikit, kemudian dia menghabiskan hartanya itu, maksudnya di situ fasallatahu ala halakatihi, dia menghabiskan, membelanjakan harta yang dimilikinya itu dalam kebenaran. Yang kedua, seorang laki-laki yang Allah memberikan ilmu kepada dia, kemudian dia memutuskan perkara berdasarkan ilmu itu, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya itu kepada manusia. Hadirin rahimakumullah. Pertama yang harus kita catat dan kita pahami bahwasanya lafadz la hasada itu artinya ghibtah, bukan hasad yang hakiki. Karena kalau hasad itu sesuatu yang diharamkan. Hasad itu membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya hasad. Misalnya temannya kok pinter, dia benci, nggak suka. Temannya kok dia diberikan nikmat kaya misalnya, dia benci. Rizkinya lancar, dia membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya hasad. Dan hasad menjadi maksiat apabila orang itu berusaha untuk meluapkan rasa bencinya itu dalam ucapan dan perbuatan, dalam sebuah aksi. Misalnya dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain dengan dia misalnya menyembunyikannya, membakarnya, dan dengan berbagai macam cara dia berusaha kenikmatan itu hilang dari saudaranya sesama muslim. Maka hasad ini menjadi dosa yang besar. Sehingga kita pun diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad ketika dia meluapkan kehasatannya tersebut dalam sebuah tindakan, karena akan sangat bahaya. Kalau orang sudah hasad kepada kita, maka orang itu sangat berbahaya. Bahkan dia bisa membunuh kita. Dia bisa mengancam keselamatan fisik kita. Dia bisa berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Karena itu kita diperintah untuk meminta perlindungan dari orang-orang yang hasad terhadap kita. Karena selalu saja ada orang yang hatinya kotor, yang tidak senang dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud hasad dalam hadis ini bukan hasad itu. Tetapi di sini hasad majazi, hasad dalam pengertian majaz. Majaz artinya tidak dipakai makna hakikahnya. Yang dimaksud adalah ghibtah. Ghibtah itu apa? Yaitu menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain tanpa menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Itu namanya ghibtah. Jadi dia pingin seperti orang itu. Dia ingin mendapatkan nikmat seperti orang itu, tapi dia
nggak ada keinginan untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Itu boleh. Nah, itu hukumnya boleh. Ghibtah itu hukumnya boleh. Misalnya kamu lihat, nah nanti akan ada di sini. Nah, akan ada di sini. Jadi la hasada illa fitnain. Orang yang layak untuk dighibtai itu siapa? Dua. Yang pertama, ada orang dikasih harta. Di sini pakai isim nakirah, malan, bukan al-mala, menunjukkan harta di sini baik hartanya itu banyak atau sedikit. Ada orang dikasih harta, diberikan nikmat harta oleh Allah, kemudian dia menggunakan harta itu dalam kebaikan, digunakan untuk berjuang fisabilillah, digunakan untuk dakwah, diberikan kepada fakir miskin, disumbangkan kepada anak yatim, digunakan untuk membantu pembangunan pondok pesantren misalnya. Digunakan hartanya itu dihabiskan tanpa tersisa untuk kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita melihat ada orang kayak begitu, maka hendaknya di dalam hati kita apa? Ada ghibtah, ada keinginan saya pengen kayak orang itu. Pengen diberikan harta oleh Allah, kemudian bisa menghabiskannya dalam kebaikan. Karena amal yang dilakukannya adalah amal yang sangat agung, amal yang sangat mulia, yang pahalanya sangat besar. Maka kita juga menginginkan hal yang sama. Nah, bukan sekedar menginginkannya, tetapi juga apabila Allah memberikannya, apakah harta itu banyak atau sedikit, maka kita sisihkan untuk kepentingan perkara-perkara yang baik. Meskipun hanya sedikit, karena di sini apa? Malan. Bentuknya isim nakirah yang mencakup al-mal al-katsir wal mal al-qalil. Kita punya harta sedikit, misalnya punya 100.000 misalnya. Wah, ini 50.000 bisa beli semen ini. Saya infakkan untuk Baitul Iman, lumayan. Dihabiskan untuk apa namanya? Untuk kepentingan yang baik. Itu orang yang kayak begitu, itu yang layak untuk diingini, untuk dighibtai. Kita ingin kayak dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat. Dia diberikan ilmu yang bermanfaat, dia punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia memutuskan suatu perkara selalu berdasarkan ilmu, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Dia mengajar ilmu agama yang sudah dipelajarinya kepada masyarakat sekitarnya, orang-orang tua, anak-anak muda, anak-anak kecil. Dia ajarkan ilmunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang seperti inilah yang kita, kalau melihat ada orang yang seperti itu, hendaknya kita itu memiliki ghibtah, bukan hasad yang dengan pengertian sebenarnya, tetapi kita memiliki keinginan saya pengen jadi orang kayak begitu. Kemudian dia berusaha untuk mendapatkan ilmu dan kemudian berusaha menjadi orang yang kayak begitu. Itu yang dimaksud, bukan hasad dengan pengertian terus nggak suka. Karena ada sebagian orang yang dia kadang sudah ustadz juga, ustadz dia hasad kepada ustadz, kiai hasad kepada kiai. Lihat pesantren sana kok ramai sekali, santrinya banyak. Kurang ajar, dia nggak suka, hatinya nggak suka. Kemudian dia berusaha, akhirnya apa? Dia ngomong ke sana kemari itu begini, biar orang itu menjauhi pesantren itu dan nggak mondok di sana. Dengan menyebarkan berita-berita yang nggak benar, dengan mungkin kalau bisa dia justru dia menyantet kiainya itu biar mati dan seterusnya. Itu bisa ada yang terjadi seperti itu di sebagian daerah. Biasanya hasad itu terjadi kepada orang yang seprofesi, pedagang hasad sama pedagang.
Kalau kiai hasadnya sama kiai, ustadz sama ustadz, mubalek sesama mubalek, santri sesama santri hasadnya. Nah, semuanya itu penyakit yang harus dihilangkan, tergolong sebagai dosa yang harus dihilangkan. Yang boleh itu apa? Ghibtoh, itu yang diperbolehkan. Menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain tanpa ada keinginan untuk menghilangkan kenikmatan tersebut pada orang lain. Tetapi dia berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh orang lain tersebut. Dalam hal ini yang layak untuk dighibtai dua. Orang yang punya harta kemudian menghabiskan hartanya dalam kebaikan. Yang kedua, orang yang punya ilmu kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dua orang ini yang layak untuk kita ingini, untuk kita ghibtai. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.